Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hani dari kelas 3 IHMC dengan mata kuliah Hukum Adat. Di video kali ini saya akan mereview tentang eh, hukum adat terhadap pembangunan hukum nasional. Menurut kalian apa sih Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia itu? Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia itu terdiri dari dosen yang dimana anggotanya tuh hampir mencapai 100 orang atau 100 anggota. Dan anggota-anggotanya itu terdiri dari pengajar, guru besar, lulusan sarjana 2 atau S2, dan doktor yang mengajar di universitas di Indonesia, baik di universitas swasta maupun universitas negeri. Pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu urgensi urgensi yang kita ketahui di hukum Indonesia itu sendiri. Di Indonesia itu sendiri lebih memakai atau menggunakan hukum perdata atau BW yang berasal dari Belanda. Dan karena kita telah memakai hukum perdata itu selama ini atau BW itu sendiri, tanpa kita sadari kita tuh telah melupakan hukum adat yang lebih biasa atau lebih terdahulu kita jalani sebelum adanya hukum BW itu sendiri. Dan karena kita telah melupakan hukum adat yang kita telah jalani terlebih dahulu sebelum hukum BW ini, pada masa sekarang itu masyarakat atau warga negara Indonesia atau Indonesia itu sendiri terlalu jauh melenceng lebih ke hukum barat dan memiliki pemikiran seperti hukum barat itu lebih bisa atau lebih dapat menyelesaikan masalah-masalah atau perkara. Padahal dengan hukum adat masalah itu dapat terselesaikan lebih terdahulu sebelum memakai hukum perdata atau hukum BW itu sendiri. Contoh salah satu kasus yang ada di Minangkabau. Yang ada di Minangkabau itu tentang masalah waris di Minangkabau. Masalah waris yang di Minangkabau itu diselesaikan secara hukum Islam. Dikarenakan di sana lebih dominan masyarakatnya atau warga Minangkabau itu lebih dominan ke agama Islam. Padahal penyelesaiannya itu bukan melalui hukum Islam. Penyelesaian itu harus melalui hukum waris yang ada di Minangkabau itu sendiri, yaitu salah satunya itu, dan itu termasuk hukum adat. Oleh karena itu beberapa hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial oleh masyarakat Minang yang mengatakan bahwa penyelesaiannya itu harusnya itu kita tuh memang agama Islam, tapi penyelesaian tentang hukum waris itu bukan dengan hukum Islam, tapi ada penyelesaiannya sendiri, yaitu hukum adat atau hukum waris Minang. Contoh kasus yang kedua, ada seorang Kapolda yang menyatakan atau mengatakan bahwa upacara pembakaran batu di Papua yang terlaksanakan pada tahun sebelumnya itu ketika diselesaikan dengan hukum perdata atau hukum BW yang berasal dari Belanda,
permasalahannya malah lebih runyam dibanding sebelumnya. Dan permasalahannya yang ketika diselesaikan oleh hukum perdata itu seperti terjebak atau tidak dapat terselesaikan secara baik. Maka dari itu warga Papua atau anggota yang melaksanakan upacara pembakaran batu itu memilih menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, yaitu dengan adanya hukum adat itu, maka masalah tersebut lebih selesai dengan sangat baik. Seperti yang kita ketahui, pada masa kini atau masa sekarang itu orang tuh lebih cenderung pemikirannya itu bahwa adanya hukum adat hanya untuk memonopoli orang-orang yang terpinggirkan, orang tua, ataupun masyarakat yang relatif pemikirannya itu masih primitif. Menurut Prof. Dr. Wayan P. Windia, sepatutnya warisan budaya yang namanya hukum adat itu layak kita ketahui, layak kita perkenalkan, dan tentu harapannya bisa memberikan kontribusi terhadap hukum nasional itu sendiri. Sekian, hanya ini yang dapat saya review dari kontribusi hukum adat terhadap pembangunan hukum nasional. Sekian, terima kasih.